Lasem ini merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki oleh Mataram Hindu. Bahwa perahu kuno ini menandai perdagangan antar pulau pada abad ke-7 dan ke-8. Jadi pada abad-abad itu sudah terjadi komunikasi dan transportasi antar pulau dan juga sudah terjadi akulturasi budaya. Lasem, yang merupakan kota kecamatan dari Kabupaten Rembang, mungkin tidak sepopuler kota-kota lain di Jawa Tengah. Padahal Lasem yang dijuluki kota pusaka ini menyimpan berbagai peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah tinggi. Lasem juga identik dengan akulturasi budayanya. Nampak jelas pada kerajinan kain batik yang disebut batik pesisiran. Pengaruh dari negeri Tiongkok nampak jelas pada motif batik dan warna merah darah yang khas. Ternyata kadar kalorinya ini di Lasem itu lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Makanya warna merahnya itu tidak bisa ditiru dimanapun. Konon batik Lasem erat kaitannya dengan kisah kedatangan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1413. Seorang anak buah kapal Cheng Ho bernama Bi Nang Un dan istrinya Nalini memilih menetap di Lasem dan mengembangkan motif baru yang mempengaruhi motif batik yang sudah ada di Lasem. Kekayaan peradaban Lasem salah satunya ditunjukkan oleh mahakarya batik yang memiliki pola ciri yang rumit dan juga warna merah yang khas. Munculnya pola ciri yang rumit ini berasal dari akulturasi, sedangkan warna merah yang khas berasal dari air tawar yang ada di Lasem yang memiliki kualitas yang baik. Selain batik, Lasem juga memiliki peradaban-peradaban yang panjang sejak zaman prasejarah. Bagaimana kalau kita jelajahi peninggalan bersejarah yang ada di kota Lasem? Kita mulai dari situs masa megalitikumnya ya. Situs prasejarah Selodiri berada di daerah perbukitan kapur Desa Terjan Kragan. Selodiri berasal dari kata selo yang bermakna batu dan diri adalah berdiri. Penelitian para ahli menyimpulkan bahwa Bukit Selodiri berbentuk punden berundat yang dijadikan sebagai tempat ritual pemujaan di masa lalu. Temuan berupa batu yang disusun keliling, kursi dan kubur batu, serta arca kepala hewan semakin mempertegas bukti adanya peradaban maju sejak 294 tahun sebelum Masehi. Sayangnya, tangan-tangan jahil banyak yang merusak benda bersejarah yang ada di Selodiri. Lokasinya yang berdekatan dengan penambangan batu kapur menjadi ancaman serius bagi situs yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya ini. Diperkirakan itu dari abad 3 sebelum Masehi. Tapi kan itu penelitian memang belum selesai, sampai sekarang belum tahu kesimpulan akhirnya, saya sendiri belum tahu. Dan kalau dari sisi itu sih saya hanya melihat bahwa itu sebuah situs yang harus kita selamatkan, itu aja. Jadi karena kondisinya sekarang mengarah ke banyaknya pertambangan, kita selamatkan situs itu. Dari Selodiri, saya bergerak ke situs perahu kuno yang berlokasi di Desa Punjul Harjo, Kabupaten Rembang. Penemunya adalah para penambang garam yang tak sengaja menemukannya pada saat akan membuat tambak garam. Berdasarkan hasil carbon dating yang dilakukan tim peneliti, perahu kuno yang nampak masih utuh ini berasal dari abad ke-7.
semasa dengan awal perkembangan kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa. Perahu Punjul Harjo adalah temuan perahu kuno terkomplit dan tertua di Indonesia yang memberikan data bagaimana canggihnya nenek moyang kita menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membuat perahu yang sanggup berlayar melintasi ganasnya samudra. Panjang perahu situs Punjul Harjo kira-kira 15 meter dengan lebar sekitar 5 meter. Papan-papan kayunya dilengkapi tambuku atau tonjolan pada bagian dalam dengan lubang untuk mengikat. Bisa jadi bentuk utuh perahu menyerupai relief perahu kuno yang terpahat di dinding Candi Borobudur. Temuan sejarah ini mungkin bisa menjadi kunci untuk membuka peradaban di masa lalu. Keberadaan perahu ini dahulunya bukan dikarenakan karam ataupun tenggelam, melainkan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Dapat dilihat dari bangkai perahu yang masih relatif utuh dibandingkan dengan situs perahu kuno lainnya. Ini dikarenakan perahu tidak terkena air laut yang menyebabkan kerusakan. Di Asia Tenggara, beberapa abad yang silam telah berkembang sebuah tradisi pembuatan perahu dengan teknologi yang sangat khas. Penggunaan ikatan tali, ijuk, dan pasak kayu untuk membentuk badan perahu sudah dilakukan. Ya Bapak, apakah dengan adanya situs perahu kuno ini menunjukkan bahwa Lasem pada masa itu telah memiliki peradaban yang cukup maju? Dari cara mengikat papan-papan itu menunjukkan teknologi yang sangat luar biasa. Ini bisa dibuktikan setelah diuji melalui carbon dating, perahu ini diperkirakan pada tahun 660 sampai 770 Masehi. Itu artinya pada abad ke-7-8. Ya Bapak, apakah dengan adanya peninggalan perahu kuno ini ada hubungannya dengan Mataram kuno? Jadi kalau pada era-era itu memang Lasem ini merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki oleh Mataram Hindu. Jadi boleh disimpulkan begini, bahwa perahu kuno ini menandai perdagangan antar pulau pada abad ke-7 dan ke-8. Jadi pada abad-abad itu sudah terjadi komunikasi dan transportasi antar pulau, dan juga sudah terjadi akulturasi budaya. Pada sekitar abad ke-14, Lasem adalah nama kerajaan bawahan Majapahit yang berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur bercorak Hindu-Buddha. Sekitar abad ke-15, kerajaan Lasem runtuh dan berubah menjadi kota Kadipaten. Kadipaten Binangun Lasem didirikan oleh Pangeran Wirabraja yang masih keturunan dari para pendiri kerajaan Lasem. Ketika kekuasaan berpindah pada putra Wirabraja yang bernama Wiranegara, Islam menjadi agama resmi Kadipaten Binangun. Wiranegara lalu meminta Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk hijrah berdakwah ke Lasem. Sebelum Sunan Bonang datang ke Lasem, itu Lasem sudah ada kehidupan Islamnya. Terbukti bahwa pedagang-pedagang Cina, artinya itu anak buah Cheng Ho, pernah mampir ke situ, ke perkampungan Islam. Nah, pada waktu itu Lasem dipimpin oleh Wirobrojo. Tak disangka ya, kota Lasem yang tidak terlalu besar ini menyimpan kisah sejarah yang lengkap dari masa ke masa. Julukannya pun begitu banyak, dan yang menarik keingintahuan saya adalah julukan Tiongkok kecilnya. Yuk kita telusuri jejaknya lebih jauh lagi. Lasem memang menjadi tempat berkembangnya para imigran Tiongkok terbesar di Pulau Jawa. Apalagi setelah kedatangan armada Laksamana Cheng Ho yang membawa misi politik kekaisaran Tiongkok.
Pemukiman warga Tiongkok akhirnya berkembang di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Banyak motif sebenarnya ketika etnis Tionghoa dari Cina daratan itu melakukan migrasi ya. Kalau yang saya lihat di sini sebenarnya paling tidak ada 3 motif. Yang pertama tentu mereka mencari penghidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua mereka biasanya melarikan diri tanda kutip dari situasi negeri yang carut-marut perpolitikannya. Dan kemudian yang ketiga tentunya ada misi dagang. Sebenarnya ada satu misi lagi yaitu ekspedisi. Nah itu yang biasanya terkenal dengan ekspedisi Cheng He misalnya salah satu contohnya. Bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalunya nampak masih kokoh berdiri di berbagai sudut kota Lasem. Salah satu di antaranya yang terkenal adalah Kelenteng Chu An Kiong yang berada di Jalan Dasun Lasem. Kelenteng Chu An Kiong dianggap sebagai kelenteng tertua di Pulau Jawa. Gapura besar yang khas dengan 2 patung singa dan 2 patung penjaga seakan menyambut pengunjung yang datang. Selain tempat religi juga menjadi tempat bersosialisasi, di mana keputusan-keputusan mengenai komunitas Tionghoa pada masanya diputuskan di kelenteng itu. Sehingga memang kehidupan sosial masyarakat di sekitar kelenteng semuanya terregister di kelenteng. Jadi kelenteng nggak hanya jadi tempat religi aja, tapi juga sebagai tempat sosial. Masuk ke teras kelenteng, terdapat tiang yang berpahatkan huruf Cina sebagai doa permohonan. Begitu juga pada bagian depan pintu kelentengnya. Ubin ruang tengah ruangan berbentuk lukisan yang sepertinya berkaitan. Total ada 50 lukisan yang disusun hingga ke langit-langit. Belum ada yang bisa menceritakan secara detail kisah pada lukisan. Tapi secara garis besar menunjukkan cerita tentang kebaikan dan keburukan umat manusia. Kalau saya amati bangunannya, memang itu bangunan klasik di daerah Fujian, di Tiongkok, Fujian bagian selatan, Tiongkok bagian selatan. Tipikal sekali daerah sana, dan kalau kita bandingkan misalnya dengan aslinya di Tiongkok, di sini cenderung lebih sederhana bangunannya. Karena kalau misalnya contoh saja, atap walet yang digunakan, motifnya itu sedikit sekali, tidak ramai dan tidak megah. Mayoritas bangunan fisik kelenteng Chu An Kiong masih asli. Tiang-tiang bagian tengah ruangan berasal dari pohon utuh yang dicat dengan teknik tertentu sehingga menyerupai beton. Posisinya berada di pesisir pantai, sehingga sosok utama yang disakralkan adalah Mak Cho Tian Siang Singbo atau Dewi Laut. Apakah dengan dibangunnya kelenteng ini berfokus dengan pemujaan Dewi Laut? Orang-orang Tiongkok Selatan itu bekerja sebagai nelayan. Dan yang ke sini itu juga sering pulang ke Tiongkok untuk bertukar bahan. Dari sini bawa rempah-rempah, karena di Tiongkok sudah kehabisan mungkin ya untuk bahan obat dan lain sebagainya. Itu pun nanti kalau setelah diolah dikirim lagi di sini ke toko obat-obat Cina, jatuhnya mahal. Setelah mereka berjaya, usahanya di sini pada maju, dibangunkanlah satu kelenteng untuk mak dipuja, taruh di altar, karena yang mulia Mak Cho Tian Siang Sengbo dipercaya sebagai Dewi Laut. Berkunjung ke kelenteng Chu An Kiong dengan segala keunikannya seakan membawa saya menjelajah jauh sampai ke negeri Tiongkok. Jangan kemana-mana ya, tetap di Titik Peradaban.